Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli wa sallim wa barik wa karim wa azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram wa man tabi'ahum bi ihsani ilahi yaumidin, amma ba'du. Bersyukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan. Nikmat yang paling utama yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan tentunya yang tidak kalah pentingnya adalah nikmat kesempatan dan waktu luang, sehingga kita masih dapat dipertemukan kembali di channel Cahaya Al-Qud ini, yang insya Allah selalu membahas hal-hal yang bermanfaat, baik manfaat di dunia sampai ke akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Sholawat dan salam tentunya tetaplah kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan senantiasanya kita bersolawat kepada Rasulullah, kita akan mendapat syafaatnya, baik syafaat di dunia dan syafaat kelak di akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat-sahabatku, para pemirsa channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada perjumpaan kita kali ini ya, sebelumnya saya doakan semoga Anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dalam keberkahan, selalu dalam rezeki yang melimpah ruah, selalu dalam kemuliaan dan kejayaan, baik kemuliaan dan kejayaan itu di dunia dan kelak kejayaan dan kemuliaan itu di akhirat. Dan saya doakan juga mungkin pada hari ini Anda, rekan-rekan channel Cahaya Al-Qud yang mungkin sedang menghadapi suatu masalah kehidupan dalam rumah tangga, masalah pekerjaan, masalah amanah hutang piutang, ataupun masalah kuliah bagi yang masih kuliah, ataupun masalah sekolah bagi anak yang masih sekolah. Ya, mudah-mudahan semua masalah yang Anda hadapi akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberikan jalan keluar yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya robbal alamin. Para pemirsa, rekan-rekan, saudara-saudaraku, sahabat channel Cahaya Al-Qud dimanapun Anda sekalian berada, pada perjumpaan kita kali ini ya, saya akan nge-share ya, saya akan membagikan sebuah keajaiban sholat tahajud yang dialami ya oleh seorang siswi sekolah ya, yang bernama Mbak Valen ya, Mbak Valen Putri. Nah, jadi Mbak Valen Putri ini ya, sebentar lagi dia ini akan menghadapi UAS ya, menghadapi ujian sekolah ya. Kebetulan laptop Mbak Valen Putri ini rusak ya. Laptopnya Mbak Valen Putri ini rusak. Kemudian mungkin mau membeli yang baru, uangnya juga belum ada. Kemudian dia memberitahukan kepada ibunya ya, bahwasanya laptopnya rusak, dan jawaban ibunya agar Mbak Valen ini bersabar ya, mudah-mudahan dapat rezeki dan akan membeli laptop baru. Namun Mbak Valen ini ya adalah seorang yang suka menjalankan sholat tahajud ya, walaupun di awalnya jarang melaksanakan sholat tahajud, tetapi sebelum laptop dia ini rusak, selama 2 minggu Mbak Valen ini berturut-turut melaksanakan sholat tahajud ya. Nah, kemudian setelah laptopnya rusak, dia semakin rajin sholat tahajud dan berdoa supaya ayah ibunya ini, kedua orang tuanya, diberikan rezeki yang banyak sehingga dapat membelikan laptop baru ya. Nah, selanjutnya ya, marilah kita simak ya, kisah dari Mbak Valen ini ya, yang
mendawamkan sholat tahajud selama 2 minggu berturut-turut ya, tiba-tiba bisa membeli laptop baru. Nah, bagaimana kisahnya? Mari kita simak ya, kisah dari Mbak Valen Putri ini ya. Selamat mendengarkan, mudah-mudahan bermanfaat. 2 minggu yang lalu, tepatnya tanggal 10 Januari, laptop saya rusak. Padahal tanggal 18 Januari saya UAS yang pengerjaannya full pakai laptop. Laptop saya usianya juga sudah 8 tahun. Nyoba ke tempat servis laptop, katanya laptop saya sudah komplikasi. Masya Allah, laptopnya sudah komplikasi. Lucu banget masnya bilang laptop saya komplikasi. Katanya harus ganti layar, hard disk, dan baterai. Saya bilang pada ibu kalau laptop saya rusak. Kata tukang servis, bayarnya juga lumayan, hampir 2 jutaan. Kata ibu, saya harus bersabar. Kalau ada rezeki nanti beli yang baru. Saya memang sudah terbiasa sholat tahajud, namun tidak rajin, paling seminggu sekali. Tapi 2 minggu yang lalu saya rajin sholat tahajud setiap malam. Selama 2 minggu tidak pernah bolong. Masya Allah. Jadi dia ini sholat tahajud selama 2 minggu dan tidak pernah bolong. Banyak sekali doa saya, tapi yang paling utama saya ingin rezeki ayah dan ibu lancar dan bisa membelikan saya laptop baru. Tidak disangka kemarin tetangga saya membayar hutangnya pada ayah. Lalu padahal itu hutangnya sudah lebih dari 7 tahun yang lalu. Masya Allah. Jadi tetangga ini yang berhutang kepada ayahnya Mbak Valen ini selama 7 tahun. Padahal selama 7 tahun itu hutangnya belum dibayar dan baru sekarang dibayarnya. Masya Allah. Padahal oke, kita ulangi ya. Tidak disangka kemarin tetangga saya membayar hutangnya pada ayah. Padahal itu hutang sudah lebih dari 7 tahun yang lalu. Ayah saya juga sudah mengikhlaskan jika tidak dikembalikan. Lalu hari ini tanggal 24 Januari saya berangkat ke Solo diantar ayah mencari laptop baru. Saya senang sekali. Saya membeli laptop itu. Jadi di sini ada gambarnya ya teman-teman. Jadi Mbak Valen ini membeli laptop baru yang bermerek Asus. Allah memang maha baik. Masya Allah. Jadi teman-teman, keajaiban salat tahajud itu memang sangat besar. Sebagaimana kita tahu bahwa salah satu keajaiban salat tahajud itu ya Allah mempermudah urusan setiap hambanya. Tidak ada yang tidak mungkin teman-teman. Bagaikan bahkan salat tahajud itu seperti bagaikan panah yang tidak bakalan meleset. Artinya ketika kita sholat tahajud, insya Allah apapun permintaan kita, asalkan kita istiqomah, sabar, dan menjalankan sholat tahajud tersebut ridho karena Allah, atau kita bilang ikhlas karena Allah, insya Allah permintaan kita itu insya Allah baik itu di dunia maupun di akhirat akan dikabulkan oleh Allah. Jadi betul-betul ya teman-teman, kita tidak pernah tahu rahasia Allah. Bayangkan dari cerita ini, tetangganya itu sudah berhutang selama 7 tahun, dimana pada sebelumnya selama 7 tahun itu hutangnya itu tidak pernah dibayarkan, dan baru sekarang setelah Mbak Valen ini menjalankan sholat tahajud, barulah tetangganya itu tergerak hatinya untuk membayarkan utang tersebut. Jadi teman-teman, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Jadi Allah yang menggerakkan hati seseorang untuk membayarkan hutang. Sekali ya
keajaiban sholat tahajud yang dialami oleh Mbak Valen Putri ini yang dia tuliskan di akun Qurannya, dan memang itu sudah tertulis bahwa dalam hadis riwayat Bukhari 6321 dan hadis riwayat Muslim nomor 758 yang bunyinya seperti ini: Allah turun ke langit dunia pada sepertiga malam terakhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rabb kita Tabarakallah wa Ta'ala turun setiap malam ke langit dunia hingga tersisa sepertiga malam terakhir. Lalu dia berkata, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan memperkenankan doanya. Siapa yang meminta kepadaku, pasti akan aku beri. Dan siapa yang meminta ampun kepadaku, pasti aku akan ampuni. Dan memang ini merupakan perkataan Allah langsung yang menjamin bahwa siapa yang akan berdoa kepadaku, maka aku akan perkenankan doanya. Jadi tidak ada yang mustahil bagi Allah, teman-teman, selagi kita ikhlas menjalankan suatu amalan, ikhlas ridho, betul-betul ridho tulus karena Allah, insyaallah apapun permintaan kita, Allah akan sukarela mengabulkan permintaan kita tersebut. Jadi tetap berusaha, tetap istiqomah, tetap berada di jalur yang benar, jangan cepat menyerah. Terima kasih. Oke, saya kira terima kasih. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari kisah yang kita simak, ya, dari yang dikisahkan oleh Mbak Valen Putri tadi, ya, bahwa keajaiban sholat tahajud itu ada, ya, bagi mereka yang yakin dan percaya, ya. Dan sebagai buktinya Mbak Valen ini sedang membutuhkan laptop baru, ya, karena sedang akan menghadapi ujian sekolah, ya. Jadi Mbak Valen ini telah mendawamkan sholat tahajud selama 2 minggu berturut-turut, ya. Kebetulan orang tuanya belum mempunyai uang untuk membeli laptop baru, ya. Mungkin setelah Mbak Valen ini sholat tahajud selama 2 minggu berturut-turut, ya, tiba-tiba ada seorang tetangganya, ya, tiba-tiba membayar hutangnya kepada bapaknya Mbak Valen ini, padahal hutangnya itu sudah 7 tahun, ya. Dan bapaknya Mbak Valen ini sudah melupakannya, ya. Nah, mungkin hati tetangganya ini tergerak, ya, dari fadilah sholat tahajud yang dikerjakan oleh Mbak Valen ini, ya. Tiba-tiba tetangganya ini mempunyai niat untuk membayar hutangnya, dan setelah membayar hutangnya, Mbak Valen ini bisa membeli laptop baru, alhamdulillah. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, dari kisah singkat Mbak Valen Putri ini, ya, yang mendawamkan sholat tahajud, ya, istiqomah selama 2 bulan, dia yakin bahwa pertolongan Allah itu ada, makanya Allah akan menolongnya, ya. Imam Syafi'i berkata, ya, doa di saat sholat tahajud itu bagaikan anak panah yang melesat dari busurnya dan tidak pernah akan meleset. Nah, itulah doa yang dipanjatkan pada sholat tahajud, bahwa doa sholat tahajud itu memang betul-betul ampuh, ya. Saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati Allah, ya, telah banyak, ya, kita dengar keajaiban-keajaiban sholat tahajud yang dialami oleh orang-orang yang senantiasa mendawamkannya, ya. Nah, mudah-mudahan hal ini menjadi acuan, menjadi semangat, ya, menjadi motivasi buat kita, agar kita yang mungkin baru mau mendawamkan sholat tahajud, ataupun yang sudah menjalankan sholat tahajud, ataupun yang sering mendapatkan keistimewaan keajaiban dari sholat tahajud ini, agar senantiasa kita selalu menjalankannya secara istiqomah sampai akhir hayat kita. Karena
keistimewaan yang terbesar yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kita selalu senantiasa menjalankan salat tahajud, diangkatnya derajat kita dan kelak ya ditempatkan di dalam surganya Allah taala ya. Itulah manfaat yang terbesar. Nah, saudara-saudaraku yang dimuliakan, yang dirahmati dan tentunya dicintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya dari kisah Mbak Valen Putri ini menjadi manfaat bagi kita ya. Menjadi manfaat bagi kita, menjadi uswatun hasanah, contoh suri toladan yang baik yang insya Allah akan kita kerjakan. Terima kasih ya atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Yang benar adalah dari Allah, yang salah adalah kesilafan dari diri saya pribadi. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.